Halo, selamat siang bagi kita semua. Gimana kabarnya teman-teman sekalian? Sehat dong? Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan karunia-Nya kita masih bisa dipertemukan dalam kegiatan perkuliahan ini. Oke, baik, langsung saja. Dalam kegiatan ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mata kuliah pengantar manajemen yang membahas tentang motivasi dan kepemimpinan, yang disusun oleh kelompok 4 yang beranggotakan Belawati, Raulina Barus, Hanima Rosalia, Oriel Respinka, dan Emia Karina. Yang pertama, kami akan membahas apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi atau memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, memengaruhi dan memperbaiki kelompok dan budayanya. Adapun pengertian kepemimpinan menurut beberapa ahli, yang pertama, menurut Dr. Randus H. Malayu SP Hasibuan, kepemimpinan itu adalah seseorang dengan wewenang kepemimpinannya mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan. Yang kedua, menurut Robert Tanembuan, pemimpin adalah mereka yang menggunakan wewenang formal untuk mengorganisasikan, mengarahkan, mengontrol para bawahan yang bertanggung jawab agar semua bagian pekerjaan dikoordinasikan demi mencapai tujuan. Yang terakhir, menurut Davis and Villey, pemimpin adalah seseorang yang mendirikan suatu posisi manajemen atau seseorang yang melakukan suatu pekerjaan memimpin. Gaya kepemimpinan menurut Francis Linkard, yang pertama, autokratis eksploitatif. Yang kedua, autokratis paternalistik. Yang ketiga, konsultatif. Dan yang keempat, partisipatif. Gaya kepemimpinan menurut Francis Linkard. Yang pertama itu ada autokratis eksploitatif. Pada sistem autokratis eksploitatif ini, pemimpin membuat semua keputusan yang berhubungan dengan kerja dan memerintah para bawahan untuk melaksanakannya. Standar dan metode pelaksanaan juga secara kaku ditetapkan oleh pemimpin. Pemimpin tipe ini sangat otoriter, mempunyai kepercayaan yang rendah terhadap bawahannya, memotivasi bawahan melalui ancaman atau hukuman, komunikasi yang dilakukan satu arahan atau top down. Kedua, autokratis paternalistik. Pada sistem ini, pemimpin tetap menentukan perintah-perintah tetapi memberi bawahan kebebasan untuk memberikan komentar terhadap perintah-perintah tersebut. Berbagai fleksibilitas untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dalam batas-batas dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Pemimpin mempercayai bawahan sampai tingkat tertentu, memotivasi bawahan dengan ancaman atau hukuman, tetapi tidak selalu, dan memperbolehkan komunikasi ke atas. Pemimpin memperhatikan ide bawahan dan mendelegasikan wewenang, meskipun dalam pengambilan keputusan masih melakukan pengawasan yang ketat. Oke, selanjutnya gaya kepemimpinan menurut Francis Linkard yaitu konsultatif. Pada sistem ini, pemimpin menetapkan tujuan dan memberikan perintah-perintah setelah hal-hal itu didiskusikan dahulu dengan bawahan. Bawahan dapat membuat keputusan-keputusan mereka sendiri tentang cara pelaksanaan tugas. Penghargaan lebih digunakan untuk memotivasi bawahan daripada ancaman hukuman.
Pemimpin mempunyai kekuasaan terhadap bawahan yang cukup besar. Pemimpin menggunakan balasan atau insentif untuk memotivasi bawahan dan kadang-kadang menggunakan ancaman atau hukuman. Komunikasi dua arah dan menerima keputusan spesifik yang dibuat oleh bawahan. Dan yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan partisipatif. Sistem partisipatif adalah sistem yang paling ideal menurut Likert tentang cara bagaimana organisasi seharusnya berjalan. Tujuan-tujuan ditetapkan dan keputusan-keputusan kerja dibuat oleh kelompok. Bila pemimpin secara formal yang membuat keputusan, mereka melakukan setelah mempertimbangkan saran dan pendapat dari para anggota kelompok. Untuk memotivasi bawahan, pemimpin tidak hanya mempergunakan penghargaan-penghargaan ekonomis, tetapi juga mencoba memberikan kepada bawahan perasaan yang dibutuhkan dan penting. Pemimpin mempunyai kepercayaan sepenuhnya terhadap bawahan, menggunakan insentif ekonomi untuk memotivasi bawahan, komunikasi dua arah, dan menjadikan bawahan sebagai kelompok kerja. Berikutnya, tipe kepemimpinan menurut George Robert Terry, yang terdiri dari 6 tipe kepemimpinan, yaitu yang pertama, tipe kepemimpinan personal. Yang kedua, tipe kepemimpinan non-personal. Yang ketiga, tipe kepemimpinan otoriter. Dan yang keempat, tipe kepemimpinan demokratis. Yang kelima, tipe kepemimpinan paternalistis. Dan yang terakhir, tipe kepemimpinan bakat. Baiklah, pertama kita akan membahas tipe kepemimpinan pribadi atau personal leadership. Dalam sistem ini, segala sesuatu tindakan itu dilakukan dengan mengadakan kontak pribadi. Petunjuk itu dilakukan secara lisan atau langsung dilakukan secara pribadi oleh pemimpin yang bersangkutan. Yang kedua, tipe kepemimpinan non-pribadi atau non-personal leadership. Segala sesuatu kebijaksanaan yang dilaksanakan melalui bawahan-bawahan atau media non-pribadi, baik rencana atau perintah, juga pengawasan. Dan yang ketiga ada tipe kepemimpinan otoriter atau authoritarian leadership. Bagaimana sih tipe kepemimpinan otoriter itu? Pemimpin otoriter biasanya bekerja keras, sungguh-sungguh, teliti, dan tertib. Ia bekerja menurut peraturan-peraturan yang berlaku secara ketat dan instruksi-instruksinya harus ditaati. Yang keempat, tipe kepemimpinan demokratis atau democratic leadership. Pemimpin yang demokratis menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompoknya dan bersama-sama dengan kelompoknya berusaha bertanggung jawab tentang terlaksananya tujuan bersama. Agar setiap anggota turut bertanggung jawab, maka seluruh anggota ikut serta dalam segala kegiatan, perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan penilaian. Setiap anggota dianggap sebagai potensi yang berharga dalam usaha pencapaian tujuan. Selanjutnya, tipe kepemimpinan paternalistis atau paternalistic leadership. Kepemimpinan ini dicirikan oleh suatu pengaruh yang bersifat kebapakan dalam hubungan pemimpin dan kelompok. Tujuannya adalah untuk melindungi dan untuk memberikan arah seperti halnya seorang bapak kepada anaknya. Dan yang terakhir, tipe kepemimpinan menurut bakat atau endogenous leadership.
Bagaimana sih tipe kepemimpinan menurut bakat itu? Biasanya tipe kepemimpinan ini timbul dari kelompok orang-orang yang informal, di mana mungkin mereka berlatih dengan adanya sistem kompetisi, sehingga bisa menimbulkan klik-klik dari kelompok yang bersangkutan, dan biasanya akan muncul pemimpin yang mempunyai kelemahan di antara yang ada dalam kelompok tersebut menurut bidang keahliannya di mana ia ikut berkecimpung. Sifat-sifat seorang pemimpin. 1. Kompeten, yaitu menunjukkan kompetensi kepemimpinan dalam mengambil keputusan yang tepat. 2. Berwawasan ke depan, yaitu dapat menetapkan tujuan secara menyeluruh, memiliki visi yang dapat dikomunikasikan dengan baik, dan kemudian dimiliki oleh seluruh anggota organisasi, mempunyai gambaran bagaimana cara untuk meraih keberhasilan dan menetapkan prioritas berdasarkan nilai-nilai inti perusahaan. 3. Menginspirasi, yaitu memperlihatkan kepercayaan diri dalam semua interaksi, memegang kendali, memiliki daya tahan, senantiasa berkomunikasi, memberi inspirasi, dan memberdayakan para karyawan untuk terus berprestasi. 4. Mengaktualisasi diri, yaitu terus mengembangkan potensi diri dan mencari tantangan baru. 5. Jujur dan rendah hati, yaitu selalu bersikap tulus, rendah hati, dapat diandalkan, dan jujur dalam menjaga kepercayaan. Tugas-tugas seorang pemimpin. Menurut pandangan Profesor Dr. H. Arifin Abdurrahman, tugas seorang pemimpin yang utama sebagai berikut. 1. Mengantarkan. 2. Mendidik. 3. Memimpin. 4. Memberikan bimbingan dan pimpinan yang baik. 5. Memelopori. 6. Menggerakkan bawahan. 7. Memberi petunjuk. Keterampilan pemimpin terdiri dari technical skill, human skill, conceptual skill. Technical skill berarti suatu kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Walaupun seorang wirausaha merupakan pemimpin yang dapat menyuruh orang lain mengerjakan suatu pekerjaan, namun dia harus mampu melaksanakan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Human skill berarti kemampuan untuk bekerja sama dan membangun tim kerja bersama orang lain. Conceptual skill atau keterampilan konsep berarti seorang wirausaha harus mampu berpikir dan mengungkapkan pemikirannya dalam bentuk kerangka kerja dan konsep-konsep lain dalam memudahkan pekerjaan. Apa itu motivasi? Motivasi didefinisikan sebagai dorongan. Dorongan merupakan suatu gerak jiwa dan perilaku seseorang untuk berbuat, sedangkan motif dapat dikatakan suatu driving force yang diartinya suatu yang dapat menggerakkan manusia untuk melakukan tindakan atau perilaku. Dan di dalam tindakan tersebut terdapat tujuan tertentu. Motivasi menurut beberapa ahli. 1. Menurut Stanley Venci tahun 1982, motivasi pada hakikatnya adalah perasaan atau keinginan seseorang yang berada dan bekerja pada kondisi tertentu untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang menguntungkan dilihat dari perspektif pribadi dan terutama organisasi. 2. Menurut T. Hanihandoko tahun 2003, motivasi adalah keadaan pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu yang guna mencapai tujuan. 3. Menurut Robert Dubin tahun 1985, motivasi adalah kekuatan kompleks yang membuat seseorang berkeinginan memulai dan menjaga kondisi kerja dalam organisasi. Jenis-jenis motivasi. 1.
Motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ialah suatu keinginan seseorang untuk melakukan suatu disebabkan faktor dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang tanpa adanya pengaruh orang lain, karena adanya hasrat untuk mewujudkan tujuan tertentu. Contoh, motivasi intrinsik adalah motivasi seorang untuk bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan karena hendak membeli sepeda motor. 2. Motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ialah suatu keinginan seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu yang disebabkan oleh faktor dorongan dari luar diri seseorang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang menguntungkan dirinya. Contoh motivasi ekstrinsik adalah seseorang pegawai yang memotivasi untuk bekerja lebih keras karena adanya peluang untuk meningkatkan karir untuk pegawai berprestasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Faktor ekstern. 1. Lingkungan kerja. 2. Pemimpin dan kepemimpinannya. 3. Tuntutan perkembangan organisasi atau tugas. 4. Dorongan atau bimbingan atasan. Faktor intern. 1. Pembawaan individu. 2. Tingkat pendidikan. 3. Pengalaman masa lampau. 4. Keinginan atau harapan masa depan. Sumber lain mengungkapkan bahwa di dalam motivasi itu terdapat suatu rangkaian interaksi antar berbagai faktor. Berbagai faktor yang dimaksud meliputi 1. Individu dengan segala unsur-unsurnya, yaitu kemampuan dan keterampilan, kebiasaan, sikap dan sistem nilai yang dianut, pengalaman traumatis, latar belakang kehidupan sosial budaya, tingkat kedewasaan, dan sebagainya. 2. Situasi di mana individu bekerja akan menimbulkan berbagai rangsangan, yaitu persepsi individu terhadap kerja, harapan dan cita-cita dalam kerja itu sendiri, persepsi bagaimana kecakapannya terhadap kerja, kemungkinan timbulnya perasaan cemas, perasaan bahagia yang disebabkan oleh pekerjaan. 3. Proses penyesuaian yang harus dilakukan oleh masing-masing individu terhadap pelaksanaan pekerjaannya. 4. Pengaruh yang datang dari berbagai pihak, yaitu pengaruh dari sesama rekan, kehidupan kelompok maupun tuntutan atau keinginan kepentingan keluarga. Pengaruh diri berbagai hubungan di luar pekerjaan. 5. Reaksi yang timbul terhadap pengaruh individu. 6. Perilaku atas perbuatan yang ditampilkan oleh individu. 7. Timbulnya persepsi dan bangkitnya kebutuhan baru, cita-cita dan tujuan. Kepemimpinan dan motivasi. Kepemimpinan dan motivasi merupakan dua hal yang berbeda, meski memiliki tautan dalam konteks kerja dan interaksi antar manusia organisasional. Kate Davis mengemukakan bahwa tanpa kepemimpinan, organisasi hanya merupakan kelompok manusia yang kacau, tidak teratur, dan tidak akan dapat melahirkan perilaku bertujuan. Kepemimpinan adalah faktor manusiawi yang mengikat suatu kelompok bersama dan memberinya motivasi menuju tujuan-tujuan tertentu, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ini berarti antara kepemimpinan dengan motivasi memiliki ikatan yang kuat. Sekian dan terima kasih. Nah, itu adalah hasil dari presentasi kami. Dalam PowerPoint yang kami kerjakan ini, kami masih mengakui terdapat kekurangan yang belum kami bahas tentang motivasi dan kepemimpinan. Kami harap agar teman-teman sekalian dapat memberikan kritik yang membangun. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua. Terakhir, kami akan membuka 3 sesi pertanyaan. Kepada teman-teman, kami persilakan. Bye-bye.